Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai di edisi 291. Edisi ini merupakan edisi Qur'ani, bagian edisi Qur'ani, ya. Jadi pokok bahasan edisi ini adalah masih kul, ya, bagian 8. Tapi kul yang berperan sebagai taukid, sebagai penguat. Kul yang berperan sebagai penguat. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari pada beberapa edisi sebelumnya, masih edisi mengenai kul. Kul sebagai taukid itu merupakan kombinasi antara kul dengan kata ganti. Kul dengan kata ganti. Kata ganti dari al-amr, kata benda sebelum kul atau muakkad, ya, muakkad. Seperti ini. Kullahu. Jadi hu itu mengacu pada al-amra, kata benda sebelum kullah. Al-amra itu urusan, ya. Kemudian kombinasi kul dengan hu itu secara keseluruhan itu menguatkan al-amra. Dengan demikian al-amra itu dinamakan al-muakkad, kata yang dikuatkan, sedangkan kullahu itu disebut at-taukid atau perasa yang menguatkan al-amra. Kemudian kombinasi kullah dengan hu mengandung makna semuanya atau seluruhnya. Nah, jadi kalau kita lihat ini al-amra itu urusan semuanya. Jadi seluruh urusan. Kemudian di sini kita lihat al-amru sama dengan ini juga urusan. Bedanya di sini marfu, dia marfu dengan dhammah, sedangkan di sini dia mansub dengan fathah. Jadi al-amru kullah, urusan seluruhnya, ya, urusan seluruhnya. Nah, di sini al-asma'a itu bentuk jamak dari ismun, nama-nama semuanya, ya, kullaha. Nah, jadi kalau kita lihat ini, kata ganti setelah kul itu merupakan kata ganti al-asma. Al-asma itu jamak tidak berakal, kata gantinya ha, ya. Dia identik dengan perempuan tunggal. Di sini muakkadnya al-malaikah. Nah, al-malaikah itu bentuk jamak dari malak. Malak itu malaikat, al-malaikah malaikat. Kemudian penguatnya kulluhum, semuanya. Kulluhum, semuanya. Jadi hum itu mengacu pada al-malaikah. Al-malaikah ini jamak, ya. Jadi ta marbuthah ini bukan menunjukkan perempuan tunggal, ya. Kemudian yang terakhir kullaha itu menguatkan ayatin, ayatun itu bentuk jamak dari ayah. Ayah itu bisa bermakna surah dari Al-Quran misalnya, surah Al-Baqarah, ayatul Baqarah. Dia juga bisa bermakna tanda kebesaran, ya, tanda-tanda kebesaran. Nah, jadi tanda-tanda kebesaran kami semuanya, ya, semuanya. Nah, itulah yang menjadi pokok bahasan dalam edisi 291 ini. Kita hendak melihat bagaimana kul itu diaplikasikan sebagai penguat dalam kalimat-kalimat Qur'ani, dalam kalimat-kalimat Al-Quran. Nah, coba kita mulai dari nomor 1. Innal amra kullahu lillah. Itu Ali Imran 154, ya. Ali Imran 154. Ini petikan ayat ini. Innal amra kullahu lillah. Artinya sesungguhnya perkara itu semuanya milik Allah, lillah, milik Allah.
Kalau di terjemahan Al-Quran, lillah itu diterjemahkan di tangan Allah. Kalau milik Allah itu berarti di tangan Allah. Nah, jadi nomor satu ini kita lihat. Nomor satu, al-amru. Coba lihat al-amru. 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 Ini berfungsi sebagai mubtada. Perkara itu, urusan itu milik Allah. Lillah. Lillahi, ya, ini sebagai apa? Ini sebagai khabar. Urusan itu milik Allah. Amrun itu bisa bermakna perintah seperti fi'lul amri, kata kerja perintah, bisa berarti urusan. Ya, bisa berarti urusan. Fi'lul amri, di situ amr sebagai perintah. Kalau di sini amr itu sebagai bermakna urusan, ya. Urusan itu banyak, kita tahu itu, baik di dunia, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, jadi ini bisa dikuatkan dengan kul, ya, kul. Bagaimana cara membuat penguatnya ini? Kul. Nah, ini harakat akhir kul itu ditentukan oleh harakat akhir al-amru. Oleh karena al-amru itu marfu. Mengapa dia marfu? Oleh karena mubtada. Maka harakat akhir kul itu dhammah, marfu, ya. Jadi kulluhu, semuanya. Kemudian kata ganti setelah kul ini itu merupakan kata ganti dari muakkad ini, ya, yang dikuatkan ini al-amr. Al-amr itu kan dia laki-laki, tunggal, ya. Berarti kata gantinya itu hu, ya, kata gantinya itu hu. Sehingga terbentuklah bentuk taukid kulluhu, ya, kulluhu. Kulluhu itu artinya apa? Kulluhu itu artinya semuanya atau seluruhnya. Jadi urusan itu terdiri dari bagian-bagian, ya, banyak urusan, ya, walaupun bentuknya tunggal, tapi al-amru itu sebetulnya banyak, mempunyai makna banyak, ya. Al-amru kulluhu. Jadi urusan itu semuanya milik Allah. Kemudian kita mau menguatkan al-amru. Al-amru itu mubtada, ya kan? Mubtada itu dikuatkan dengan inna. Sehingga kalau inna ditambahkan di depan, dia menjadi innal amra. Lihat, inna itu menasabkan mubtada, tansibul isma. Jadi amru berubah menjadi al-amra. Dan jabatannya juga berubah. Al-amru mubtada, kalau masuk inna, ini berubah jabatan menjadi ismu inna. Nah, ismu inna. Ismu inna itu mansub, ya. Jadi innal amra, sesungguhnya urusan itu semuanya. Perhatikan, semuanya ini bentuk taukid, ya, semuanya. Ya, apa harokat akhir dari kul? Harokat akhir dari kul itu identik dengan harokat akhir dari al-amra. Al-amra itu mansub dengan fathah, maka kul juga mansub dengan fathah. Kullah. Jadi kalau di sini kullu, maka di sini dia menjadi kullah. Oleh karena al-amru sudah berubah menjadi al-amra, ya, dan al-amru mubtada sudah berubah menjadi ismu inna. Innal amra kullahu. Jadi ini merupakan kata ganti dari al-amra. Al-amra kata gantinya hu, ya. Innal amra kullahu lillah. Sehingga terbentuklah penggal ayat yang ditemukan dalam surah Ali Imran 154, ya. Innal amra kullahu lillah.
Jadi ini yang tadinya khobar menjadi khobar inna. Khobar inna. Jadi ada dua bentuk penguat di sini. Yang pertama itu kul, itu menguatkan al-amr secara keseluruhan, jadi seluruhnya. Sedangkan inna di sini itu menguatkan jumlah ismiyah ini. Ya, sesungguhnya urusan itu semuanya milik Allah atau di tangan Allah. Jadi walaupun al-amr itu bentuknya tunggal, tetapi amr itu banyak, ya, urusan itu banyak, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, urusan akhirat. Itu tak terhingga banyaknya. Jadi sekian banyak urusan yang tidak bisa dihitung itu semuanya ada di tangan Allah. Jadi kalau kita meminta agar urusan itu diselesaikan, kalau kita menghadapinya, maka mintalah kepada Allah. Oleh karena semua urusan itu ada di tangannya, ya. Nah, itu pesan dari penggal ayat ini, ya. Innal amra kullahu lillah. Kemudian nomor 2, walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu, ya. Walillahi, coba lihat ini nomor 2, ya, nomor 2. Walillahi waw itu partikel ataf, ya, yang artinya dan. Kita mulai dari lillahi saja. Lillahi itu kalau kita lihat, li itu plus Allah, ya. Li plus Allah. Ya, Allah itu dalam konstruk kalimat yang sudah kita pelajari itu a, li a. Li a kemudian plus b, ya. Lillahi ghaibus samawati wal ard. Coba lihat. Ghaibus samawati wal ardi. Kemudian ini B, ya. Ini kalimat apa ini? Ini kalimat A mempunyai B. Jadi Allah mempunyai. Lillahi ghaibus samawati wal arda. Jadi Allah mempunyai apa yang Allah punyai ini secara keseluruhan. Ini B-nya, ya. Ini B-nya. Ghaibus samawati wal ard. Jadi B-nya itu merupakan prasa. Ya, mula-mula kata benda ghaib dikombinasikan dengan as-samawat. Ghaib itu kegaiban. Kata benda itu kegaiban atau hal-hal gaib, ya. As-samawat itu jamak dari sama. Jadi kita lihat samaun itu langit, ya, sky. Bentuk jamaknya samawatun. Jadi sama kita tulis begini, alifnya kita gantung, ya. Samawatun. Samawatun. Ini banyak langit, ya. Sama ini langit. Langit ini juga by convention itu perempuan, ya. Jadi yang harus dihafalkan. Sama dengan ardun, bumi juga perempuan. Apalagi matahari, syamsun, perempuan. Jamaknya samawatun. Jadi ghaibun ini kata benda, ya. Kata benda. Kalau kata sifatnya itu ghaibun. Ghaibun itu ghaib, tidak ada. Kalau ini ghaibun itu kegaiban.
kegaiban langit-langit, ya, dan ardi, dan bumi. Jadi langit di sini dinyatakan dalam bentuk plural, ya, oleh karena dia berlapis-lapis, sedangkan ard itu dinyatakan dalam bentuk tunggal, ya. Walaupun ard itu juga sebetulnya berlapis-lapis, bumi, ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan konstruk yang sudah kita pelajari, ini kalimat A mempunyai B. A-nya siapa? A-nya Allah. Ya, A-nya Allah. Oleh karena lillahi itu sama dengan li plus Allah. Mempunyai kegaiban langit dan bumi. Jadi hal-hal gaib yang ada di langit dan ada di bumi itu tak terhingga banyaknya. Itu semuanya milik Allah. Lillahi ghaibus samawati wal ardi. Jadi ini mengapa samawati? Oleh karena dia itu mudhaf ilaih, ya, kata benda dua. Jadi kata benda dua itu harus majrur, ya. Bentuk majrur dari samawatun itu samawatin. Wa dan perhatikan itu dua entitas bahasa, dua kata benda yang dihubungkan oleh waw itu harus paralel, ya. Jadi oleh karena ini majrur, maka ini pun harus majrur. Ini majrur oleh karena dia berperan sebagai mudhaf ilaih dari ghaib. Ghaib itu mudhaf, kata benda satu, tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Jadi inilah yang dimiliki oleh Allah. Jadi Allah itu mempunyai hal-hal gaib yang ada di bumi, yang ada di langit dan ada di bumi, dan itu tak terhingga banyaknya, ya. Lillahi ghaibus samawati wal ard, ya. Atau bagi Allah milik Allah itu hal-hal gaib yang ada di langit dan ada di bumi. Lillahi ghaibus samawati wal ard. Wa ilaihi yurja'ul amru. Nah, coba kita ini. Wa ilaihi dan kepadanya. Jadi ini ila plus hu menjadi ilaihi. Kenapa hi? Oleh karena dia didahului oleh ya sakinah. Wa ilaihi dan kepadanya yurja'ul amru. Perhatikan. Yurja'ul amru. Yurja'ul amru. Yurja ini kata kerja, ya. Kata kerja yang berawalan ya, berarti dia fi'il mudhari. Fi'il mudhari untuk huwa, ya. Fi'il mudhari untuk huwa berawalan ya. Tapi awalan ini itu berharokat dhammah. Biasanya awalan fi'il mudhari itu kan berharokat fathah, yarji'u. Oh, ini berharokat dhammah oleh karena fi'il mudhari ini itu pasif, ya. Pasif. Ya, kita sudah pelajari dulu, ya, bahwa fi'il mudhari pasif dari sulasi mujarrad itu mengacu pada pola yuf'alu. Nah, ini yuf'alu. Yuf'alu ini acuan dari fi'il mudhari pasif. Jadi yuf'alu dia sedang atau akan dilakukan, ya. Dia atau sedang akan dilakukan. Yuf'alu. Kalau dia sedang akan melakukan itu aktif, ini yaf'alu. Yaf'alu, ya. Kalau ini yurja'u, ini akar katanya roja'a. Yurja'u itu dikembalikan. Dia sedang atau akan dikembalikan. Kalau dia sedang atau akan mengembalikan itu yarji'u. Jadi yang satu pasif, yang satu lagi aktif, ya. Yarji'u. Jadi ini yurja'u dikembalikan. Yang dikembalikan apa? Urusan al-amru, ya. Urusan itu subjek.
subjek dari kata kerja pasif itu disebut apa? Naibul fa'il. Ini S subjek ya. Nah, ini V-nya. Ini kata kerjanya, kata kerja pasif. Ya. Subjek dari kata kerja pasif itu disebut apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il ya. Naibul fa'il. Sedangkan subjek dari kata kerja aktif, kalau ini yarji'ul amru, jadi urusan itu kembali ya, itu fa'il. Sedangkan subjek dari kalimat pasif itu disebut naibul fa'il. Dalam bahasa Indonesia semuanya disebut subjek ya. Ya, subjek dari kata kerja aktif juga subjek dari kata kerja pasif juga subjek. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan. Subjek dari kata kerja aktif itu fa'il, ini fa'il. Subjek dari kata kerja pasif itu naibul fa'il. Nah, jadi wa ilaihi, dan kepadanya, hi itu siapa? Hi itu kepada Allah. Allah sudah disebutkan di depan. Lillahi ghaibus samawati wal ardi. Allah mempunyai hal-hal gaib yang ada di langit dan ada di bumi. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas itu begitu ya. Jadi Allah mempunyai kegaiban langit dan bumi. Kegaiban langit dan bumi. Kemudian wa ilaihi, dan kepadanya, kepada siapa? Kepada Allah. Dan kepadanya yurja'ul amru, urusan itu dikembalikan. Jadi urusan itu apapun bentuknya, berapapun banyaknya, terhingga banyaknya, itu dikembalikan semuanya kepada Allah. Mengapa? Oleh karena kalau kita lihat ini berdasarkan penggal ayat Al-Imran ini, sesungguhnya dengan penekanan ini urusan itu semuanya milik Allah. Oleh karena semua urusan itu milik Allah, maka urusan itu dikembalikan ke Allah. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ada lagi penguatan dengan kulluh. Jadi kulluh, ini harakat akhir dari kul itu identik atau sama dengan ini al-amru ini. Ini al-amru dhammah atau marfu. Maka ini juga marfu al-amru. Ya, bandingkan di sini kullahu. Kenapa kullahu? Oleh karena al-amra. Al-amra muakkadnya al-amra. Kenapa muakkadnya al-amra? Oleh karena ada inna di depan. Innal amra. Kalau di sini kenapa kullu? Oleh karena muakkadnya itu yang dikuatkan itu al-amru. Al-amru, kemudian al-amru itu marfu. Kenapa al-amru itu marfu? Oleh karena dia merupakan naibul fa'il atau subjek dari kata kerja pasif, ya kan? Jadi ini kul, ya. Kenapa al-amru itu, kalau ditanya lagi, kenapa al-amru itu marfu dengan dhammah, kok bukan dengan waw? Oleh karena al-amru itu mufrad, ya. Jadi kata benda mufrad itu marfu dengan dhammah. Kulluhu semuanya. Kulluhu semuanya. Coba bandingkan. Ini al-amru kulluhu, di sini al-amra kullahu. Ya, al-amra kullahu. Di sini al-amru kulluhu. Oleh karena al-amru itu naibul fa'il itu marfu, ini kulluh. Ini al-amra itu ismu inna itu mansub, maka taukidnya kullah. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, ya. Kemudian fa'budhu. Nah, ini fa'budhu, maka fa'budhu. Ini apa itu? Fa'budhu, hamzah wasal, fa'budhu. U'bud ini subjek plus verb. Ya, verb plus subjek. Ya, verb plus subjek. Ini fi'lul amri. Jadi ini fi'lul amri.
fi'lul amri, kata kerja perintah ya, kata kerja perintah. Masih ingat kata kerja perintah? Jadi fi'il madinya itu abada. Abada. Dia laki-laki telah menyembah. Ini fi'il madinya. Mudhari'nya ya'budu. Dia mengacu pada varian u ya. Ya'budu. 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 Ya, jadi abada dia laki-laki telah menyembah. Ya'budu dia laki-laki sedang atau akan menyembah. Kalau bentuk pasifnya ya polakan ke yuf'alu. Ini yuf'alu berarti yu'badu. Yu'badu dia laki-laki sedang atau akan disembah. Kalau ya'budu dia laki-laki sedang atau akan menyembah. Kemudian kita bentuk fi'il amar. Bagaimana bentuk fi'il amar? Bentuk fi'il amar ini dijazamkan, kan gitu kan? Dijazamkan. Atau fi'il amar itu kan untuk anta. Anta itu ta ya. Dijazamkan. Jadi ganti ya dengan ta. Ganti ya dengan ta. Kemudian jazamkan. Dia majzum dengan sukun. Oleh karena ya'budu atau ta'budu itu merupakan al-af'alul arba'ah. Ya, yang majzum dengan sukun. Kemudian setelah itu hilangkan awalan. Awalnya dihilangkan. Dihilangkan awalan, dia menjadi begitu. Ya kan? Apa yang terjadi? Ini bentuk ini nggak bisa dibaca. Bagaimana bacanya? Huruf pertamanya itu sakinah, sukun ya. Jadi untuk mengatasi itu tambahkan hamzah wasal. Begitu kan? Dulu waktu kita mempelajari kalimat perintah. Kemudian timbul masalah, apa harakat hamzah wasal ini? Untuk menentukan harakat hamzah wasal ini, hitung 3 huruf ke depan, mulai dari hamzah wasal. 1, 2, 3. Kita sampai ke huruf ketiga itu ba. Kemudian lihat harakat ba itu. Harakat ba itu apa? Dhammah. Kalau dhammah, maka harakat hamzah wasal itu dhammah. Ya. Sehingga terbentuklah fi'il amar u'bud. U'bud itu artinya sembahlah. Ya, sembahlah. Sembahlah. Yang disuruh itu anta. Ya, u'bud, sembahlah. Kalau abada itu dia laki-laki telah menyembah. Ya'budu dia laki-laki sedang atau akan menyembah. Kalau yu'badu dia laki-laki sedang atau akan disembah. Kalau u'bud ya itu perintah, sembahlah. Kalau larang itu dari situ langsung la ta'bud, tambahkan la. La setelah dijazamkan tambahkan la ta'bud, jangan sembah. La ta'budis syaitan, jangan sembah setan. U'budillah, sembahlah Allah ya. Jadi ini fi'il amar ya, fi'il amar. Jadi konstruknya itu verb plus subjek. Subjeknya itu siapa? Yang disuruh itu siapa? Anta. Disuruh anta. Anta mana anta? Tersembunyi di u'bud ya, tersembunyi di u'bud. Maka sembahlah hu. Ini hu itu objek. Sembahlah dia. Dia itu siapa? Dia itu Allah ya. Dia itu Allah. Jadi kalau kita terjemahkan, nanti lihat terjemahannya ya di dalam mushaf. Ini Hud 123. Hud 123. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Allah mempunyai hal-hal gaib yang ada di langit dan ada di bumi. Jadi Allah mempunyai atau milik Allah kegaiban langit dan bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru, dan kepadanya ya al-amru kullu, semua urusan semuanya dikembalikan ya. Oleh karena itu fa'budhu, maka sembahlah dia, maka sembahlah Allah itu, maka sembahlah Allah itu. Jadi mengapa kita diminta menyembah Allah? Oleh karena
kita terlibat dalam segala macam tak terhingga banyaknya urusan langit dan bumi, kan begitu kan? Kemudian semua urusan itu milik Allah dan kepadanya urusan itu semuanya dikembalikan. Oleh karena itu, agar lepas dari urusan itu, sembahlah Allah. Jadi mintalah penyelesaian urusan itu kepada Allah. Fa'budhu. Nah, itu nomor 2. Nomor 3, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, coba lihat nomor 3. Nomor 3 ya. Nomor 3. Allama ini thulathi mazid. Dia berbasis 3 huruf, ain lam mim, tetapi ada tambahan di situ. Lamnya 2. Allama. Kalau thulathi mujarradnya alima. Alima itu tahu atau dia laki-laki mengetahui. Kalau allama, dia laki-laki membuat tahu. Membuat tahu maksudnya itu mengajar ya. Jadi allama yu'allimu. Yu'allimu itu dia laki-laki sedang atau akan mengajar. Kalau dia laki-lakinya dihilangkan, sedangnya atau akannya dihilangkan, tinggal perbuatan saja mengajar, dia menjadi ta'lim. Ta'lim itu kata benda dari allama yu'allimu. Ya. Jadi allama itu mengajar, fi'il madhi ya. Ini mengajar. Wa'allama, dan allama itu dia mengajar. Ini verb plus subjek kan? Verb plus subjek. Subjeknya apa? Subjeknya huwa. Huwanya mana? Huwanya tersembunyi di allama. Dan dia mengajar. Dia itu siapa? Dia itu Allah. Jadi Allah itu mengajar. Mengajar siapa? Mengajar Adam. Jadi ini objek. Oleh karena objek dia mansub. Adama. Wa'allama Adama. Nah, coba lihat, kata kerja alima, mengetahui itu membutuhkan hanya satu objek. Mengetahui apa? Ya. Kalau allama, mengajar, itu membutuhkan 2 objek. Mengajar siapa, apa? Ya. Mengajar apa kepada siapa? Nah, jadi Allah itu mengajar apa? Mengajarkan apa? Mengajarkan al-asma'a, nama-nama benda. Ya, nama-nama benda. Kepada siapa Allah mengajarkan nama-nama benda itu? Kepada Adam. Jadi dalam bahasa Arab, kepada siapa perbuatan itu ditujukan, itu merupakan objek pertama. Mansub. Kepada siapa perbuatan itu ditujukan merupakan objek pertama. Apa yang ditujukan itu merupakan objek kedua. Apa yang diajarkan itu objek kedua. Kepada siapa diajarkan? Objek pertama. Nah, jadi Allah mengajarkan apa? Mengajarkan nama-nama benda. Jadi nama-nama benda itu objek kedua. Kepada siapa? Kepada Adam. Nah, jadi nanti akan kita pelajari kata kerja seperti ini. Kata kerja yang mempunyai dua objek, ya, 2 objek. Objek 1, objek 2. Ya, jadi dua-duanya itu mansub. Wa 'allama Adam al-asma'a, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama kullaha, semuanya. Jadi ini kulla, mengapa kulla? Oleh karena ini muakkadnya itu mansub al-asma'. Kenapa mansub? Oleh karena objek. Oleh karena itu harakat akhir kul itu fathah ya. Kemudian ha itu kata ganti. Kata ganti dari apa? Kata ganti dari ini muakkad al-asma'. Mengapa al-asma' itu kata gantinya ha? Oleh karena al-asma' itu jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal identik dengan perempuan tunggal. Jadi wa'allama Adama al-asma'a kullaha.
Dan Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Adam semuanya. Kemudian setelah Allah menciptakan Adam, maka Allah mengajarkan nama-nama, ini ilmu ini, nama-nama benda kepada Adam semuanya. Ya, tidak ada satu nama benda pun yang tidak diajarkan. Kemudian Allah menanyakan malaikat setelah itu, ini namanya apa, ini namanya apa. Malaikat tidak tahu, ya. Coba baca ini ayat ini secara lengkap. Ya, lebih baik lagi kalau dibaca uraiannya, ya, tafsirnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan dia siapa? Dia Allah. Dia itu mana? Tersembunyi di sini. Oleh karena dia laki-laki, tersembunyi di fi'il madhi. Ya, mengajarkan apa? Mengajarkan nama-nama benda. Kepada siapa? Kepada Adam. Apakah sebagian? Tidak semuanya. Kullaha. Oke, nomor berikutnya, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Fa ini maka itu partikel, ya, harfun, maka. Kemudian sajada itu dia laki-laki telah bersujud, ya. Ini mengacu pada sajada, itu mengacu pada varian u. Jadi mudhari'nya yasjudu, sajada yasjudu. Maka ya sajada itu kata kerja. Apa subjeknya? Siapa yang bersujud? Al-malaikatu. Ini al-malaikatu. Ini subjeknya. Ya, kenapa kita menggunakan kata kerja sajada? Oleh karena al-malaikah ini bukan perempuan, ya. Ini bukan perempuan ini, walaupun dia bertamarbutah, ya, bukan perempuan. Jadi fasajadal malaikatu, oleh karena jenis kelaminnya bukan perempuan, laki-laki, maka kita gunakan kata kerja untuk huwa, ya. Fasajadal malaikatu, maka malaikat. Jadi bentuk ininya, bentuk tunggalnya malakun, bentuk jamaknya malaikah, ya. Maka malaikat bersujud semuanya, kulluhum. Jadi Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam. Sujud kehormatan, ya. Bersujud. Jadi melaksanakan sujud penghormatan kepada Adam. Ya, semua malaikat itu kulluhum semuanya. Jadi semua malaikat itu memenuhi perintah Allah, bersujud kepada malaikat, ya, kecuali apa? Kecuali iblis. Hanya ada satu di antara mereka yang tidak bersujud kepada Adam, ya. Kalau kita lihat ini, kenapa kullu? Oleh karena ini marfu. Kenapa ini marfu? Oleh karena subjek. Kenapa hum? Oleh karena ini banyak, ya, ini banyak. Ini bukan perempuan tunggal tapi banyak. Oleh karena itu ininya hum. Kemudian ini kulluhum nanti bisa dikuatkan lagi dengan ajma'un. Ajma'un, semuanya. Jadi di sini ada dua bentuk penguat. Ini penguat, ini juga penguat, ya. Jadi ajma'un itu merupakan penguat yang kedua. Jadi ini berkenaan dengan double emphasis, dua penguatan, dua taukid, ya. Jadi maka malaikat semuanya, malaikat bersujud kepada, maka malaikat kulhum semuanya bersujud semuanya. Jadi dua semuanya di situ. Kalau kita lihat terjemahan, ajma'un itu diterjemahkan bersama-sama. Maka malaikat bersujud, ya, semuanya bersama-sama, ajma'un. Nanti kalau ini kullahum atau kulhim, ini ajma'in. Insyaallah nanti kita munculkan itu dalam edisi, ya. Jadi fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka malaikat semuanya, ya, tanpa kecuali itu tadi, kecuali itu iblis, ya. Iblis itu yang tidak mau. Fasajada bersujud
secara bersama-sama semuanya, ya. Kemudian nomor 5 yang terakhir, walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Ya. Wah itu dan lah itu ini bentuk taukid. Lah ini benar-benar. Qad itu sesungguhnya. Jadi laqad ini merupakan double emphasis. Jadi penguatan ganda, ya. Nanti qad itu digunakan untuk menguatkan fi'il madhi. Menguatkan fi'il madhi, ya. Menguatkan jumlah ismiyah itu inna. Menguatkan apa lagi? Menguatkan keseluruhan itu kullu diikuti oleh kata ganti dari muakkad, ya. Dan benar sesungguhnya arainahu. Coba lihat kosakata, ya. Ini nomor 5. Nomor 5 saya buat di sini. Nomor 5. Ada kata kerja ro'a. Ro'a itu berasal dari ro'aya. Artinya melihat. Jadi ro'a ini termasuk kata kerja yang berakhir dengan huruf illat. Ini. Kata kerja yang berakhir dengan huruf illat itu dinamakan kata kerja naqis. Insya Allah nanti akan kita pelajari ini. Jadi tasrifnya juga beda. Makanya huruf illat itu dikatakan penyakit. Jadi kalau ada huruf illat itu membuat tasrif kata kerja itu sedikit termodifikasi. Seperti ini. Ro'a, dia laki-laki telah melihat. Kalau tasrifnya itu sama sebetulnya dengan tasrif nasara, nasoru, tapi ada modifikasi sedikit. Ini ro'a ini asalnya ro'aya. Sudah beda kan? Ro'aya. Jadi kalau ditasrif ro'a, ro'aya, ro'ayu, bukan begitu. Ini ro'a, kemudian bentuk duanya ro'aya, bentuk tiganya untuk hum, ro'au. Jadi ro'a, ro'aya, ro'au. Untuk hiya, ro'at. Untuk huma perempuan, ro'ata. Untuk hunna, ro'aina. Ro'aina itu mereka perempuan telah melihat. Kalau sudah sampai ke ro'aina, ke bawah itu ini, ya, sama. Ro'aita, ro'aituma, ro'aitum, ro'aiti, ro'aituma, ro'aitunna, ro'aitu, ro'aina. Ro'aita, engkau melihat. Aro'aita, apakah engkau melihat? Aro'aita alladhi yukadzibu biddin, misalnya. Apakah engkau melihat orang yang mendustakan agama? Itu ro'a. Kemudian dari ro'a ini nanti kita bentuk aro, ya, aro itu artinya memperlihatkan. Ini memperlihatkan. Jadi kalau kita tasrif aro ini, aroya, arau, arot, arota, aroina. Aroina, mereka perempuan telah memperlihatkan. Kalau engkau telah memperlihatkan, aroita. Ya, aroita, aroituma, aroitum, aroiti, aroituma, aroitunna. Kalau saya telah memperlihatkan, aroitu. Kalau kami telah memperlihatkan, aroina. Ini aroina. Jadi aroina ini kata kerja aro. Kemudian na itu subjek atau fa'il. Ini fa'il ini. Kemudian hu itu objek. Coba lihat, arainahu itu sebetulnya merupakan kombinasi kata kerja subjek dan objek. Apa artinya itu? Ya, kami, kata Allah. Kami, Allah menyebut dirinya dengan kami di sini, telah memperlihatkan. Ini ara itu memperlihatkan. Hu kepadanya. Hu itu Fir'aun, ya. Fir'aun. Jadi sungguh
benar kami telah memperlihatkan kepadanya, kepada Fir'aun. Apa yang diperlihatkan itu ayatina. Jadi kalau melihat ini butuh satu objek. Melihat siapa? Ya. Kalau memperlihatkan ini butuh dua objek. Memperlihatkan apa kepada siapa? Ya. Memperlihatkan apa kepada siapa? Nah, jadi hu ini memperlihatkan kepadanya, ini merupakan objek kedua seperti ini. Objek pertama Adam. Apa itu yang diperlihatkan kepadanya? Ayatina, ayatina. Itu kombinasi ayat dengan na, ya. Itu ro'a, ini tadi nomor 5 ya. Ini nomor 5. Ayah, coba lihat, ayah. Ayatun. Ayatun itu kalau di Mushaf Utsmani ditulis begini. Kalau di lain ini ditulis begini. Ayatun, ya, sama saja itu. Itu masalah penulisan saja. Ayatun. Ayah ini bisa bermakna ayat. Ayat. Misalnya ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ya, ayat bisa juga bermakna tanda kebesaran atau kebesaran. Jadi kebesaran, tanda kebesaran. Jadi di sini ininya apa namanya itu bentuk jamaknya ini menyerupai jamak muannas salim. Ayatun. Ya, ayatun. Ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran. Kemudian kalau ini dikombinasikan dengan na, jadi dia mudhafun ilaih, ya. Ini ayatina. Ayatina. Jadi ayat ini mudhaf, kata benda satu. Kemudian dia itu objek. Ya, fungsi utamanya itu objek, ya. Objek keberapa itu? Objek kedua. Oleh karena itu yang ditunjukkan ayat, dan dia itu mudhaf, oleh karena dia tidak boleh bertadwin, tidak boleh beralif lam. Kemudian na itu mudhafun ilaih, ya. Kemudian oleh karena dia itu objek, maka dia itu mansub. Jadi ayat itu mansub. Ayat itu mansub. Ini mansub. Apa bentuk nasab dari ayatun? Ayatin. Ya, ini marfu. Ini marfu, ya. Ini marfu. Bentuk mansubnya bukan ayatan. Ayatan itu enggak pernah ada, ya. Ayatin. Ayatin. Jadi jamak muannas salim atau jamak yang menyerupai dalam hal ini muannas salim itu mansub dengan kasrah. Perhatikan. Mansub dengan kasrah. Ayatun itu marfu, ayatin itu mansub maupun majrur. Ya, sama dengan muslimatun. Muslimatun kalau jamaknya muslimatun. Muslimatun itu marfu, kalau mansubnya itu muslimatin. Ya, majrurnya juga muslimatin. Jadi muslimatan itu enggak pernah ada. Makanya itulah sebabnya mengapa di sini ayatina, ya. Jadi dia itu mansub dengan kasrah. Oleh karena dia itu jamak muannas salim. Dan sungguh dan benar, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Nah, di sini na Allah, ya. Tanda-tanda kebesaran kami. Kullaha, semuanya. Coba lihat di sini kullaha, bukan kulliha. Mengapa? Oleh karena ayatin itu mansub. Dia mansub dengan kasrah. Kulla itu harus mansub. Dia mansub dengan fathah. Oleh karena isim mufrad. Kullaha. Ha itu siapa? Apa itu ha itu? Ha itu ini muakkad ini. Ayat ini jamak tidak berakal. Oleh karena itu kata gantinya itu ha. Walaqad arainahu ayatina kullaha. Maka sesungguhnya benar-benar kami telah memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami semuanya.
berarti tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada Firaun. Oh, ini Hu ini Firaun ya. Hu ini Firaun. Maka sesungguhnya kami telah memperlihatkan kepadanya Hu itu Firaun. Tanda-tanda kebesaran kami kullaha semuanya. Nah, jadi tanda-tanda kebesaran yang ditunjukkan kepada Firaun itu banyak ya. Banyak, bukan satu. Oleh karena di sini digunakan ini bentuk jamak. Kemudian dikuatkan lagi dengan kullaha. Nah, jadi salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu yang ditunjukkan kepada Firaun itu tongkat Nabi Musa, ya. Tongkat Nabi Musa. Nah, coba lagi baca itu, kemudian kita akan nanti menemukan yang lain. Banyak itu yang ditunjukkan, yang diperlihatkan Allah kepada Musa itu, kepada Firaun itu, ya, pada Firaun. Maka kadzdzaba itu mendustakan. Mendustakan. Kalau kadziba itu berdusta. Kalau kadzdzaba itu mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepadanya, kepada Firaun. Dia dustakan. Ini nggak benar, dia bilang begitu. Kemudian dan aba. Aba itu kata kerja. Aba itu enggan. Aba itu enggan menerimanya. Jadi Musa itu, Firaun itu tidak mau menerima, mengakui tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah perlihatkan kepadanya. Fakadzdzaba wa aba. Jadi walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Ini perlu diperhatikan ini. Kenapa kullah kok bukan kulli? Di sini kan ayati. Ya, oleh karena dia itu yang penting itu bukan tandanya, bukan kasrohnya, tapi bentuk ininya, i'rabnya. Ini itu mansub. Ya, oleh karena ini mansub, maka ini pun mansub. Oke, demikianlah lima kalimat, yang berisi kul sebagai bentuk taukid, ya, sebagai bentuk taukid, ya. Jadi coba nanti perhatikan lagi Al-Quran. Ini antara 5 kalimat ini ada yang utuh, ada yang hanya penggalan saja. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ini utuh saya kira ini. Ya, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Ya, coba lihat. Oke, cukup sekian. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Mari kita ulang sekali lagi ya. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Maka sesungguhnya kami, Allah menyebut dirinya dengan kami di sini, memperlihatkan kepada Firaun ayatina, tanda-tanda kebesaran kami itu Allah, kullaha, semuanya. Fakadzdzaba, maka dia mendustakan ayat-ayat kami itu, tanda-tanda kebesaran yang kami tunjukkan itu. Siapa dia itu? Dia itu Firaun, ya. Wa aba, dan dia enggan menerimanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Maka malaikat itu semuanya sujud, ya, sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan, semuanya secara bersama-sama atau semuanya juga. Jadi ini merupakan penekanan pertama, ajmaun merupakan penekanan kedua. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, dan Allah Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kullaha. Walillahi ghaibus samawati wal ardi. Dan Allah dan milik Allah kegaiban langit-langit dan bumi. Hal-hal gaib yang ada di langit dan bumi itu semuanya milik Allah. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Mengapa dia dikembalikan segala urusan? Oleh karena innal amra kullahu lillah. Oleh karena seluruh urusan di langit maupun di bumi itu lillah, milik Allah atau berada di tangan Allah. Oleh karena itu fa'budhu,
maka sembahlah dia. Atau maka sembahlah dia, salah satu bentuk penyembahan itu, maka mintalah penyelesaian urusan itu kepadanya, ya. Mintalah penyelesaian urusan itu kepadanya apabila urusan itu sekarang sedang kamu hadapi. Innal amra kullahu lillah, sesungguhnya urusan semuanya. Jadi urusan itu banyak. Urusan itu ada yang urusan akhirat, ada yang urusan dunia, ada urusan keuangan, ada urusan kesehatan dan sebagainya. Itu tak terhingga banyaknya. Semuanya itu di tangan Allah, lillah, milik Allah. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Tetap semangat. Ini teori taukid kul itu kemarin peminatnya banyak. Banyak yang menonton. Ya, moga-moga ini pun banyak. Ini taukid, ini aplikasi taukid dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.